Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah sesi ketiga dari persamaan trigonometri untuk kelas 11 MIPA mata pelajaran matematika peminatan. Nah, setelah di sesi kedua kalian belajar tentang persamaan trigonometri bentuk sederhana. Bentuk sederhana itu yang bentuknya adalah sinus X sama dengan K, kemudian kosinus X sama dengan K, dan tangen X sama dengan K. Nah, di sesi ketiga kali ini yang akan kalian pelajari adalah persamaan trigonometri bentuk sinus AX sama dengan K, kosinus AX sama dengan K, dan tangen AX sama dengan K. Jadi kalau dibentuk sederhana itu si sudut dari sinus ini sudut dari sinusnya itu hanya X saja, kemudian kosinus X, tangen X. Nah, kalau dibentuk yang di sesi ketiga kali ini itu ada koefisien dari X-nya. Jadi sinus AX sama dengan K. Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk seperti ini, kalian harus paham dulu menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk sederhana yang kemarin di sesi kedua. Nah, di sini kita akan pelajari dulu tentang sinus, bentuk yang sinus. Di sini ada sinus X sama dengan sinus alfa. Nah, di bentuk sederhana ini termasuk ke dalam bentuk sederhana dan penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama untuk X1 itu akan sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan untuk X yang kedua itu sama dengan 180 derajat minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi penyelesaiannya ada dua. Nah, kalian bisa gunakan cara ini untuk menyelesaikan bentuk sinus AX sama dengan K. Nah, sekarang kita coba apply ke contoh. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Oke, yang pertama itu sinus 2x sama dengan sinus 60 derajat, kemudian si x-nya itu rentangnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini langkahnya sama dengan cara yang kemarin kalian kerjakan di sesi kedua. Jadi yang kalian fokuskan itu kan ini sudah sama-sama sinus, di ruas kiri sinus, di ruas kanan pun begitu sinus. Nah, ini yang kalian perhatikan 2x dan 60 derajat itu sebagai alfanya. Dengan langkah yang sama seperti ini, kalian terapkan juga di bentuk trigonometri seperti yang sinus 2x sama dengan sinus 60 derajat. Jadi kalau ini kan x, makanya di sini x lagi. Nah, kalau ini 2x, kalian penulisannya nanti seperti ini, 2x sama dengan alfanya yang ini 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, gitu bedanya di situ saja ya. Kalau di sini karena 2x berarti ditulis laginya 2x lagi gitu. Nah, karena yang kalian butuhkan itu adalah nilai x, sementara di sini 2x, kalian harus melakukan penyederhanaan dulu. Yang 2x ini biar jadi x, kalian bagi semuanya dengan angka 2. Nah, 2x bagi 2 sama dengan x, 60 derajat bagi 2 sama dengan 30 derajat, ditambah yang ini K kali 360 derajat bagi 2 jadi K kali 180 derajat. Nah, sudah seperti ini kalian mulai pensubstitusian mulai dari K sama dengan 0. Oke, jadi bentuknya adalah X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya diganti oleh 0 dikali 180 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat 0. Jadi X-nya sama dengan 30 derajat. Masih memenuhi rentang yang ini ya, X dari 0 sampai 360 derajat. Jadi yang X sama dengan 30 derajat ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kemudian substitusikan K sama dengan 1, ikuti pola yang ini. X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya diganti oleh 1 kali 180 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 210 derajat. Masih masuk ke dalam rentang 0 derajat sampai 360 derajat, maka X sama dengan 210 derajat masuk ke himpunan penyelesaian atau X-nya memenuhi. Nah, setelah K sama dengan 1, kalian substitusikan K sama dengan 2. Ikuti lagi pola yang ini, X sama dengan, ini polanya dikasih tanda ya,
X sama dengan 30 derajat, kemudian K-nya diganti oleh 2 dikali 180 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat, 360 derajat. Jadi X-nya sama dengan 390 derajat. Karena tidak memenuhi rentang X dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka si X sama dengan 390 derajat ini tidak memenuhi. Itu ya, tidak memenuhi, sama Ibu disingkat TM aja ya, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhinya hanya 30 derajat dan 210 derajat. Itu dari X yang pertama. Nah, X yang pertama yang ini. Oke, nah sekarang ke penyelesaian yang kedua atau X yang kedua. Oke, tadi yang ini dikasih tanda ya, ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita ikuti pola yang bawah yang ini. Nah, ini 2X, berarti tulis lagi 2X sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Minus alfa, alfanya 60 derajat. Kemudian ditambah K kali 360 derajat. Ini juga perlu penyederhanaan karena yang dibutuhkan adalah nilai X bukan 2X. Jadi kalian bagi 2 sama seperti tadi gitu ya. 2X dibagi 2X sama dengan 180 derajat kurang 60 derajat 140 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 2 jadi K kali 180 derajat. Oke, nah sekarang kalian mulai lagi seperti tadi, pensubstitusian mulai dari K sama dengan 0. Ikutin pola yang ini ya. Jadi X sama dengan 140 derajat ditambah K-nya diganti oleh 0 kali 180 derajat. Jadi X sama dengan 140 derajat ditambah 0 kali 180 derajat 0. Jadi X-nya sama dengan 140 derajat. Oke, memenuhi rentang yang ini ya. Jadi X sama dengan 140 derajat memenuhi X yang diperlukan gitu. Nah, sekarang pensubstitusian untuk K sama dengan 1, ikuti lagi pola yang ini. Jadi X sama dengan 140 derajat ditambah K-nya diganti oleh 1 kali 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 140 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Jadi X nya sama dengan 140 tambah 180 320 derajat gitu. Masih memenuhi enggak? Masih memenuhi ya. 320 derajat itu masih berada di rentang 0 sampai 360 derajat. Oke, nah sekarang kita substitusikan ke K sama dengan 2. Oke, ikuti lagi polanya. X sama dengan 140 derajat ditambah K-nya diganti oleh 2 kali 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 140 derajat tambah 360 derajat. Jadi X-nya berapa nih? 500 derajat. Karena tidak memenuhi, berarti yang memenuhi 140 derajat dan 320 derajat. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya kalian tulis di bawah. Nah, si nilai X-nya mulai dari yang paling kecil, berarti 30 derajat, kemudian 140 derajat, 210 derajat, dan 320 derajat. Nah, itu ya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Sinus 2X sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua di kertas yang baru ya. Oke. Nah, soal yang kedua itu sinus 3X plus 45 derajat sama dengan 1. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, bedanya dengan soal yang pertama adalah kalau soal yang pertama ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama-sama dalam bentuk sinus. Jadi alfanya sudah kelihatan. Kalau soal yang kedua, ini ruas kanannya berupa konstanta. Jadi kalian harus rubah dulu si yang ruas kanan ini ke dalam bentuk sinus juga. Jadi ruas kiri sama ruas kanan itu harus sama-sama dalam bentuk sinus. Oke. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi di materi sebelumnya. Oke. Nah, ini yang ruas kiri karena sudah dalam bentuk sinus ditulis kembali ya. Nah, untuk yang konstantanya sama dengan 1, nanti kalian lihat di materi sebelumnya sinus berapa yang menghasilkan 1. Nah, nanti kalau kalian sudah lihat bahwa yang menghasilkan 1 itu adalah sinus 90 derajat.
salah satunya ya, itu kan ada beberapa yang lainnya lagi, kalian ambil saja salah satu yang menghasilkan satu itu sinus berapa. Nah biasanya yang di luar kepala itu nilai sinus, kosinus, dan tangen itu dari 0 sampai 90 derajat, itu kalian harus hafal ya. Nah kemudian setelah kedua ruas sama-sama dalam bentuk sinus, kalian gunakan cara yang sama seperti tadi. Oke, yang ini ya. Jadi untuk yang pertama itu, nah jadi kalian perhatikannya yang ini, dan 90 derajatnya ini sebagai alfa gitu. Nah ikutin pola yang ini untuk X yang pertama. Nah ini kalian tulis bentuknya dalam 3X plus 45 derajat, berarti ruas kirinya samakan dengan bentuk sinus yang di ruas kiri, sudut sinus yang di ruas kiri, sama dengan alpanya yang ini ya, 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah ini untuk bentuk yang pertama. Nah kalau tadi itu hanya X-nya saja yang memiliki koefisien, kalau ini ada plus konstantanya. Nah caranya bagaimana? Pertama, kalian boleh memindahkan 45 derajatnya dulu, boleh menyederhanakan X-nya dulu. Nah, misal kita pindahkan dulu nih yang 45 derajat, karena si X itu harus sendirian di ruas kiri. Jadi, karena kita mau memindahkan yang 45 derajat, artinya 3X kalian tulis lagi ke bawah, gitu ya. Nah, yang 45 derajatnya kemana? Ini tulis dulu semuanya, 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, positif 45 derajat pindah ruas, dia jadi negatif 45 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian kalian operasikan. Jadi 3X sama dengan, nah yang 360 derajat ini nggak mungkin dikurangkan dengan 45 ya, karena si 360 ini milik K. Dia punya K, sementara 45 nggak punya K. Jadi si minus 45 derajat ini temannya sama siapa? Sama 90 derajat. Oke, sekarang kita operasikan 90 derajat dikurangi 45 derajat, yaitu 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian karena ini dalam bentuk X, sementara ini 3X, kalian bagi 3 keseluruhannya. 3X dibagi 3 itu X sama dengan 45 derajat bagi 3, 15 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 3, K kali 120 derajat. Nah sudah dalam bentuk X, sudah dalam bentuk sederhana, kalian mulai pensubstitusian mulai dari K sama dengan 0. Ikutin polanya, jadi X sama dengan 15 derajat ditambah K-nya diganti oleh 0 kali 120 derajat, jadi X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 15 derajat ditambah 0 derajat, jadi X-nya sama dengan 15 derajat. Gitu ya. Memenuhi kan kerentang yang diperlukan, yaitu X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Oke, kemudian untuk K sama dengan 1, ikutin polanya, jadi X sama dengan 15 derajat ditambah K-nya diganti oleh 1 kali 120 derajat, jadi X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 120 derajat, jadi X sama dengan 135 derajat. Masih memenuhi rentang ya, yang diperlukan yaitu X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, ikutin lagi polanya, jadi X sama dengan 15 derajat ditambah K-nya diganti oleh 2 kali 120 derajat, jadi X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 240 derajat, X-nya sama dengan 255 derajat. Memenuhi rentang X dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian K sama dengan 3, ikuti lagi polanya, jadi X sama dengan 15 derajat ditambah K-nya diganti oleh 3 kali 120 derajat. X sama dengan 15 derajat ditambah 360 derajat, jadi X-nya sama dengan 375 derajat. Ini sudah tidak memenuhi ya, karena X yang diminta hanya dari 0 sampai 360 derajat. Kalau sudah tidak memenuhi, kalian tidak usah lanjutkan. Sekarang ke X yang kedua. Oke. Nah, yang kedua polanya yang ini ya. Jadi kalian ikuti pola yang ini, X, kemudian di sini kan 3X plus 45 derajat, 3X plus 45 derajat sama dengan ini 180 derajat min alfa, 180 derajat min alfanya 90 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Oke, kita lakukan penyederhanaan seperti tadi. Yang 45 derajatnya pindahkan, di ruas kiri tinggal 3x. 180 derajat kurangi 90 derajat, 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, 45 derajatnya pindah jadi negatif 45 derajat. Jadi 3x sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat, 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi ini hati-hati ya, kalian jangan mengurangkan yang ini karena ini punya K nih. 360 derajat ini ada K-nya, jadi dia nggak akan bisa berteman dengan 45 derajat. Oke, setelah ini karena yang dibutuhkan nilai X dibagi 3 keseluruhannya, jadi X sama dengan 45 dibagi 3, 15 derajat ditambah K kali 360 derajat, jadi K kali 120 derajat. Nah, kebetulan si bentuk X yang kedua ini ternyata sama dengan bentuk X yang pertama. Sama ya. Nah, kalau sama tidak usah kalian substitusikan karena hasilnya akan sama saja. Nah, kalau sama itu artinya hoki, jadi kalian nggak usah mengerjakan untuk X yang keduanya. Jadi kalian cukup nanti bikin himpunan penyelesaiannya langsung, yaitu 15 derajat, 135 derajat, dan 255 derajat. Itu ya. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan di sesi ketiga. Nanti untuk kosinus AX sama dengan K, tangen AX sama dengan K, kalian bisa ikuti pola yang sinus ya. Nah, ini kan sebetulnya bentuknya masih ada yang ini nih. Nah, nanti Ibu harap kalian bisa pelajari sendiri dengan mengikuti langkah-langkah seperti kalian menyelesaikan bentuk sinus AX sama dengan K. Nah, dengan cara kalian harus lihat dulu penyelesaian untuk bentuk sederhananya. Nanti kalian lihat yang kosinus X sama dengan kosinus alfa, penyelesaiannya gimana, nanti ikuti polanya. Kemudian untuk yang tangen X sama dengan tangen alfa, nanti penyelesaiannya juga kalau ini ada. Nah, nanti penyelesaiannya kayak gimana, nanti kalian ikuti langkah yang seperti barusan gitu ya. Nanti tugasnya untuk sesi kali ini sama Ibu di share di Google Classroom. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk pertanyaan dan sebagainya kalian bisa tanyakan lewat grup di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.